Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Agustian dengan nomor NPM 201921500504. Akan memberikan materi tentang gugus fonem. Gugus fonem. Gugus fonem adalah dua buah fonem yang berbeda tetapi berada dalam sebuah silabel atau suku kata. Sedangkan yang dimaksud dari fonem adalah dua buah fonem yang berbeda, berada dalam silabel yang berbeda, meskipun letaknya berdampingan. Gugus vokal adalah sama dengan diftong. Diftong atau gugus vokal a, i, u, e, o. Deret vokal yang tercatat sampai saat ini adalah a, u, a, i, a, u, e, o, a, i, u, e, o. Gugus konsonan disebut juga klaster. Yang ada dalam bahasa Indonesia adalah saat ini BR, BL, BY, DR, DW, DL, FR, GL, RA, KR, dan sebagainya yang tertulis pada dalam sini. Satu, gugus konsonan BR dapat memiliki posisi awal dan tengah, seperti contoh Brahma dan Labrak. 2. Gugus konsonan BL dapat memiliki posisi awal dan tengah, seperti contoh Blanco dan Amblas. 3. Gugus konsonan BY hanya menduduki posisi tengah, seperti contoh objek dan subjek. 4. Gugus konsonan DR hanya menduduki posisi awal dan posisi tengah, seperti drama dan sudra. 5. Gugus konsonan DW dapat menduduki posisi awal saja, seperti contoh Dwi Dharma. 6. Gugus konsonan DY hanya menduduki posisi tengah, seperti contoh Madya. 7. Gugus konsonan FL hanya menduduki posisi awal dan posisi akhir, seperti contoh flanel dan inflasi. 8. Gugus fonem FR dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah, seperti frater dan ifra. 9. Gugus konsonan GL hanya menduduki posisi awal, seperti contoh glukosa. 10. Gugus konsonan GR hanya dapat menduduki posisi awal, seperti contoh gravitasi dan gram. Perubahan bunyi atau fonem. Perubahan bunyi yang tidak menyebabkan identitas fonemnya berubah, maka perubahan itu hanya bersifat fonetis. Tetapi jika perubahan itu hanya menyebabkan identitas fonemnya berubah, maka perubahan itu bersifat fonetis.
Penyebab perubahan karena satu, akibatnya adanya koartikulasi. Koartikulasi disebut juga artikulasi sertaan, atau artikulasi kedua adalah proses artikulasi yang lainnya menyertai terjadinya artikulasi utama, artikulasi primer, atau artikulasi pertama. Koartikulasi ini terjadi karena sewaktu artikulasi primer untuk memproduksi bunyi pertama berlangsung, alat-alat ucap sudah mengambil ancang-ancang untuk menyebut atau memproduksi bunyi berikutnya. Akibatnya, bunyi pertama yang dihasilkan agak berubah mengikuti ciri-ciri bunyi kedua yang akan dihasilkan. Dalam peristiwa ini, dikenal adanya proses-proses labiasi, relefleksi, palatalisasi, versalisasi, faringasi, dan glotalisasi. A. Labiasi adalah proses pelabial atau pembuatan bentuk bibir ketika artikulasi primer berlangsung, seperti contoh tujuan dibaca tujuan. B. Retrofleksi adalah proses penarikan ujung lidah melengkung ke arah palatum sehingga artikulasi primer berlangsung terdengar bunyi R, seperti contoh kertas dilafalkan kertas. C. Palatalisasi adalah proses pengangkatan daun lidah ke arah langit-langit kertas palatum sewaktu artikulator primer berlangsung, seperti contoh piara dilafalkan piara. D. Velarisasi adalah proses pengangkatan pangkal lidah dorsum ke arah langit-langit lunak velum ketika artikulasi primer berlangsung, seperti contoh bunyi makhluk dibaca mahluk. Faringalisasi adalah proses penyempitan rongga faring ketika artikulasi sedang berlangsung dengan cara menaikkan laring, mengangkat uvular, ujung langit lunak, serta dengan menarikan belakang ludah dorsum ke arah dinding faring, serta bunyi dapat difaringalisasikan. F. Glotalisasi adalah proses penyertaan bunyi hambat pada glotis. Glotis tertutup dapat sewaktu artikulasi primer berlangsung, seperti taat dilafalkan taat. Dua. Akibat pengaruh bunyi lingkungan. A. Asimilasi. Yang dimaksud dengan asimilasi ialah perubahan bunyi serta fonetis akibat pengaruh yang berada sebelum atau sesudahnya. Asimilasi progresif umpamanya bunyi T pada bunyi apikoalveolar atau apikodental, tetapi pada kata stasiun bunyi T dilafalkan seperti bunyi T laminoveolar. Asimilasi regresif umpamanya bunyi P adalah bunyi hambat bilabial, tetapi bunyi P pada silabel pertama kata pantun dilafalkan secara apikoalveolar. B. Disimilasi. Dua buah bunyi yang sama diubah menjadi dua bunyi yang berbeda atau tidak sama. Misalnya dalam bahasa Indonesia ada kata belajar yang berasal dari pembentukan ber plus ajar yang seharusnya menjadi berajar, namun bunyi R pertama disimilasikan menjadi bunyi L sehingga menjadi belajar. Tiga. Akibatnya distribusi. Yang dimaksud dengan distribusi adalah letak atau tempat suatu bunyi dalam suatu ujaran. A. Aspirasi adalah pengucapan suatu bunyi yang disertai dengan hembusan keluar udara dengan keras sehingga keluar bunyi H. Misalnya bunyi P dalam bahasa Inggris bila beroperasi dalam awal kata diucapkan dengan aspirasi sehingga terdengar sebagai bunyi PH. B. Pelepasan atau rilis adalah mengucapkan bunyi hambat letup tanpa hambatan atau letupan dengan serentak bunyi berikut diucapkan, jadi hambatan itu dilepaskan atau dibebaskan. Misalnya bunyi P adalah bunyi hambat letup bersuara, tetapi bunyi P pada kata tatap muka dilafalkan tanpa hambat letup. C. Pemaduan atau pengafrikatan adalah menghilangkan letup pada bunyi. Hambat letup dalam hal ini selain hambat letup dilepaskan lalu bunyi digeserkan secara perlahan. Jadi artikulasi bukan hambat letup melainkan menjadi hambat geser. Misalnya bunyi T pada kata hebat dan tempat. D. Harmonisasi vokal adalah proses penyamaan vokal pada silabel pertama terbuka dengan vokal pada silabel kedua yang tertutup. Umpamanya kata-kata sate, onde-onde, dan rantai dan kontet diucapkan pada bunyi E.
Netralisasi ialah hilangnya kontras antara dua buah fonem yang berbeda. Misalnya bunyi B pada kata jawab bisa dilafalkan sebagai bunyi P dan sebagai B, sehingga jawab itu bisa dilafalkan sebagai jawab. 4. Akibat proses morfologi. Perubahan bunyi akibat adanya proses morfologi lazim disebut dengan istilah morfofonemik atau morfofonologi. A. Permunculan fonem adalah hadirnya sebuah fonem sebelumnya tidak ada dan terjadi proses morfologi. Misalnya dalam verifikasi M atau P akan muncul bunyi yang berhubungan dengan fonem yang pertama dari dasar referensi Vevis itu. Contoh M plus bina jadi membina. B. Pelepasan fonem adalah peristiwa hilangnya fonem akibat morfologis. Contoh berpeserenang jadi berenang. Peluruhan fonem adalah proses seluruhnya sebuah fonem lalu menyatu pada fonem berikutnya. Hal ini terjadi dalam previsi M atau P pada kata yang dimulai dengan konsonan tak bersuara, yaitu M plus tulis jadi penulis, P plus tulis jadi penulis. D. Pergeseran fonem adalah perubahan posisi sebuah fonem dari suatu silabel ke dalam silabel berikutnya. Contohnya lompat plus an, lompatan. Perubahan fonem adalah proses berubahnya sebuah fonem menjadi fonem yang lain karena menghindari adanya dua bunyi yang sama. Contoh berajar jadi belajar. 5. Akibat dari perkembangan sejarah. A. Kontraksi atau penyingkatan adalah proses penghilangan sebuah bunyi atau lebih pada unsur leksikal. Dilihat dari bagian mana dari unsur leksikal itu dilihat hilangnya dapat dibedakan atas aferesis, apokop, dan sinkop. Aferesis adalah proses menghilangkan satu fonem atau lebih pada awal kata, misalnya tetapi jadi tapi, peppermint jadi permen, upawasa jadi puas, embus jadi embus, hutang jadi utang, satu jadi atu. Apokop adalah proses menghilangkan satu fonem atau lebih pada akhir kata, misalnya pelangit jadi pelangi, pulaut jadi pulau, presiden jadi presiden. Sinkop adalah proses penghilangan sebuah fonem atau lebih pada tengah kata, misalnya baharu jadi baru, sahaya jadi saya, utpati jadi upeti. B. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata, diantaranya yang ada jalur lajur, royal loyal, berantas bantas, ulur ulur, kerikil jadi kerikil, sapu jadi apus. C. Diftongisasi adalah proses perubahan vokal tunggal menjadi vokal rangkap secara berurutan. Perubahan vokal tunggal ke vokal rangkap ini masih diucapkan dalam satu puncak penyaringan, misalnya anggota jadi anggauta, sentosa jadi sentausa. D. Moftongisasi adalah proses perubahan dua buah vokal atau gugus vokal menjadi sebuah vokal. Misalnya ramai diucapkan rame, kalau diucapkan kalau, sate diucapkan sate, pulau diucapkan pulau. Anaftikis adalah proses penambahan bunyi vokal di antara dua buah konsonan dalam sebuah kata, atau penambahan sebuah kata konsonan pada sebuah kata tertentu. Ada 3 macam anaftikis. Protesi adalah proses penambahan bunyi pada awal kata, misalnya mas jadi emas, empu jadi empu, tik jadi ketik, lang jadi elang.
Epetensis adalah proses penambahan bunyi pada tengah kata. Misalnya kapak, kampak, sajak, sanjak, upama jadi umpama, beteng jadi benteng. Paragok adalah proses penambahan bunyi pada posisi akhir kata. Misalnya hulu bala jadi hulu balang, ina jadi inang, adi jadi adik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.